Nabi SAW pernah berkisah cerita-cerita dengan para sahabatnya. Beliau berkata, ada dahulu pada umat-umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang zalim, kejam. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya, siapa orang yang berilmu di sekitar sini? Maka ditunjukkan kepada rumah seorang rohib. Rohib itu orang yang ahli ibadah dari Bani Israel. Maka didatangi itu orang yang ahli ibadah tadi itu. Kemudian dia bertanya, bagaimana ini saya membunuh 99 orang, apakah kalau saya bertobat kepada Allah, tobat saya diterima? Ini orang ahli ibadah tapi tidak menguasai ilmu gitu. Faqala, maka rohib ini berkata, la, ya tidak bisa, 99 orang sudah kamu bunuh, mau tobat, mau minta tobatnya diterima, tidak bisa, langsung dibunuh. Rohibnya, orang yang ahli ibadah itu langsung dibunuh di situ, di tempat. Maka sempurna orang ini membunuh 100 manusia. Kemudian dia keluar, tanya lagi, ada tidak orang yang lebih alim lagi di sekitar sini? Maka ditunjukkan ke rumah seorang alim. Nah, ini alim betul ini, bukan apa namanya, pakaiannya alim, bukan, memang orang alim betul. Masuk ke dalam rumah situ, dia bertanya, saya ini sudah membunuh 100 orang, kalau saya tobat, kira-kira tobat saya diterima oleh Allah atau tidak? Maka orang alim ini berkata, na'am, iya, diterima tobat kamu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang bisa mencegah seseorang pendosa itu tobatnya tidak diterima sama Allah? Tidak ada pencegah. Yang penting kamu tobat, diterima sama Allah. Dosa apapun diterima tobatnya. Memang orang alim. Kemudian setelah diperhatikan sama orang alim ini, bahwa ada yang harus dilakukan oleh mantan pembunuh ini ya. Kata orang alimnya, intalik ila ardi kadza wa kadza. Gini aja, sekarang kamu berangkat ke kota apa, misalnya disebutkan ada kota, ada satu kota ya. Kamu berangkat ke satu kota, ada yang mengatakan Busro, berarti kamu ke daerah ini. Di situ ada manusia-manusia yang baik-baik, yang soleh-soleh, mereka itu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ibadah, ikut sama mereka sudah. Dan jangan balik ke tempat sini lagi, tempat kamu membunuh ini, jangan ke sini lagi sudah. Karena di tempat ini akeh koncone, bajingan-bajingan. Nanti akhirnya balik mana penyakitnya gitu ya. Jangan ke sini lagi, kamu pergi yang jauh ke negeri situ, ibadah di situ bersama orang-orang yang soleh. Akhirnya nurut orang ini, berangkat. Ketika di tengah jalan, ternyata malaikat pencabut nyawa mengambil nyawanya orang ini di tengah jalan. Ketika meninggal, maka turunlah dua malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Yang malaikat rahmat berkata, orang ini menuju kota Basra ini, niatnya dia tobat sama Allah, mau bergabung dengan orang-orang soleh ya. Maka ini bagian saya, kata malaikat rahmat, biar saya yang mengambil. Kata malaikat azab, oh tidak bisa, dia ini sudah bunuh 100 orang ya, wis tanteni mulai biyen mati ini. Apalagi dia belum melakukan satu amal soleh, belum melakukan amal soleh sama sekali.
Ini bagian saya katanya. Wis, malaikat sampai malaikat rebutan. Yang ini bagian saya, yang ini bagian saya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang ketiga sebagai penengah. Malaikat ini berkata, gini aja, biar tidak ribut, saya tengahi. Sekarang kita ukur saja dari jasadnya orang ini, kita ukur ke tempat orang-orang yang banyak, orang-orang jeleknya itu, orang bajingan-bajingan, jadi kita ukur berapa jaraknya. Ke tempat orang-orang soleh berapa jaraknya. Yang lebih dekat maka kita hukumi, ya ikut golongan itu. Wis lek deket wong soleh berarti ini kita anggap orang soleh, diterima tobatnya, gabung sama orang. Kalau dekat dengan orang-orang zalim, ya bagiannya malaikat azab. Akhirnya setuju malaikat, ya wis setuju wis, ayo diukur katanya. Diukur. Ternyata lebih dekat ke negeri atau desa orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya orang ini diambil oleh malaikat rahmat. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan ketika akan diukur oleh para malaikat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk nyusut. Yang negeri orang-orang soleh ini menyusut biar tambah cedek gitu. Sing orang-orang zalim suruh tambah panjang sama Allah. Ya, rahmatnya Allah. Allah kasihan sama orang ini, sudah tobat. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke tempatnya orang-orang soleh ketimbang orang-orang yang zalim. Selisihnya cuma bisibrin. Sibrin itu satu jengkal gitu. KCE. Itu akhirnya diambil oleh malaikat rahmat, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan jasadnya orang mati ini digerakkan oleh Allah sehingga badannya dia mundur, ya, menjauh dari arah orang zalim, mendekat kepada orang-orang soleh. Padahal sudah mau diambil sama malaikat azab itu, ya. Alhasil Allah yang mengatur itu sehingga dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil oleh malaikat rahmat. Nah, dari hadis ini pertama yaitu sebesar dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, tobat itu pasti diterima sama Allah. Kita pernah bunuh orang? Tidak pernah kan? Ini bunuh 100 orang, tobatnya diterima sama Allah. Kalau ada di zaman kita orang bunuh 100 orang, ya wis dihukum mati sudah. Ya diilokno wong akeh, bajingan, kurang ajar, hewan, apa kabeh wis. Lah kita ini tidak pernah bunuh 1 orang, tidak pernah bunuh. Tapi kita melakukan dosa yang lain, yang mungkin versi kita dosa itu tidak sekejam dosanya orang ini. Kemudian kita menyatakan kira-kira diterima tidak ya tobat saya sama Allah? Ya pasti diterima sama Allah. Pokoknya tobat. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian jangan sampai menjadi hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berputus asa itu orang-orang kafir. Kalau kita, selama kita muslim, jangan putus asa daripada rahmat Allah, daripada rahmat Allah. Yang kedua, menunjukkan bagaimana bedanya orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu sama orang yang berilmu. Kadang-kadang sekarang ini kalau ada satu masalah semuanya berkomentar kayak alim kabeh. Padahal di bidang itu dia tidak menguasai. Akhirnya tambah tak karuan. Ya. Untung tidak dibeleh. Nah, ini kan salah ngomong hanya dibeleh ambil wong ya. Oh, tidak diterima tobat kamu, langsung dipateni. Kenapa? Gara-gara mengucapkan sesuatu yang tidak dia kuasai, bukan bidangnya. Nah, zaman sekarang ini
lagi rame-rame nih uang model ngono, ndak nguasai ilmu tapi komentar di media sosial dan lain-lain, akhirnya tambah kacau. Karena itu kalau bukan bidangnya jangan berkomentar, serahkan kepada para ulama. Yang ketiga, kumpulan itu mempengaruhi manusia. Lek kumpulan kita orang-orang baik, ya, maka kita akan ketarik baik suatu saat, walaupun tidak sekarang. Kumpulan sing elek, walaupun sekarang kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, suatu saat nanti kita akan ketularan penyakitnya mereka. Bukan berarti menvonis, oh neraka kon, aku surga, bukan. Tapi kita jaga diri kita dan keluarga kita, anak putri kita, jangan sampai kumpul dengan orang-orang yang akidahnya sesat atau akhlaknya bobrok, rusak. Engkau akhirnya rusak pisan. Oh tidak apa-apa, yang penting itu hatinya. Tidak bisa, manusia ini pasti terpengaruh. Sekali, dua kali, tiga kali, engkau akhirnya nyoba. Sak koncoan rokokan kabeh, suwe-suwe nyoba. Walaupun pertamanya watuk-watuk misalnya. Sak koncoan ngombe khomer, minuman keras kabeh. Suatu saat akhirnya ngicipi, ono sisa titik dicoba. Pahit itu misalnya. Ngene. Kenapa? Yaitu sekitarannya. Sak koncoan misalnya seneng main perempuan, apalagi zaman sekarang ini ya, tambah difasilitasi sama orang-orang kafir ini, orang muslim supaya zinanya gampang. Nah kumpulannya wong ngono-ngono, akhirnya nanti terjerumus juga. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau kumpulannya orang-orang yang baik, orang-orang yang sholat jamaah, orang-orang yang zikir, orang-orang yang maulidan, ya, maca manakib, dan kumpulannya orang, akhirnya katut. Walaupun sebelumnya kita tidak seperti itu. Karena itu kumpulan itu mempengaruhi agamanya seseorang. Yang terakhir, hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempit-sempit no. Rahmatnya Allah itu luas. Lopo kon sempit no. Su'ul khotimah lu. Ya, neraka gitu enggak, minta sama Allah. Ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Begitu rahmatnya Allah itu luas. Mudah-mudahan termasuk ahli surga. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari segala maksiat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir umur kita untuk tidak melanggar agama Allah lagi. Mudah-mudahan semangat dalam ibadah, semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kumpul bersama orang-orang yang soleh dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.